Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Islami Putri SR dengan NIM 20109131200115 dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang buku novel yang pernah saya baca. Ini bukunya. Saya akan menceritakan singkat tentang buku ini ke kalian semua. Buku ini berjudul Hujan dari Darlie. Jumlah halamannya ada 318. Cerita ini bermula ketika seorang gadis bernama Lail melakukan terapi untuk menghilangkan ingatannya. Kemudian Elijah, seorang terapis di sana, bertanya kepada si Lail, "Ingatan tentang apa yang ingin kamu lupakan?" Kemudian Lail menjawab, dia ingin melupakan ingatan tentang hujan. Karena hujanlah yang akan memulai cerita panjang tentang Lail, apa yang dia alami dan apa yang ingin ia lupakan. 21 Mei 2042. Lahirnya bayi ke-10 miliar di dunia, memberi pertanda kurang baik. Jumlah manusia sudah terlalu banyak, pertambahan penduduk juga tidak bisa dibendung. Krisis air juga memperparah keadaan. Para peneliti sibuk mencari solusi. Letusan gunung Purbatoba yang nyaris menghilangkan nyawa seluruh manusia di muka bumi ini. Umat manusia hampir punah seluruhnya hanya dalam hitungan menit. Lail yang masih sangat belia sudah harus kehilangan kedua orang tuanya. Setelah kejadian itu, hujan pertama turun di novel ini. Hujan yang membawa kesedihan untuk Lail. Setelah kejadian gunung meletus itu, kemudian Lail bertemu dengan orang-orang baru. Ia bertemu dengan Esok. Pada saat itu Esok berusia 15 tahun dan Lail sendiri berusia 13 tahun. Esok dan Lail berteman dengan baik, sehingga sosok Esok sangat berharga untuk Lail. Karena mereka sangat dekat dan ternyata Lail menaruh perasaan pada Esok. Datanglah sebuah kabar bahwa Esok akan diadopsi oleh orang kaya, sementara Lail harus tinggal di panti sosial. Nasib memisahkan mereka berdua, namun tanpa dipungkiri, mereka tetap saling menghubungi dan bertukar kabar. Di panti sosial, Lail menemukan sahabat baru yang bernama Maryam, seorang anak yang memiliki semangat tinggi, humor, berjiwa sosial, dan cita-citanya yang kuat. Di panti sosial inilah Lail dan Maryam bertumbuh dewasa dan meraih cita-cita mereka. Singkat cerita, Maryam tahu bahwa si Lail ini memiliki perasaan kepada Esok. Maryam sering menggoda si Lail, namun si Lail terlihat cemburu ketika si Maryam sering menyebut nama Claudia, adik angkat Esok. Semakin hari, Esok semakin sulit dihubungi karena kesibukannya berkuliah dan untuk mempersiapkan kelulusannya. Suatu hari, Esok bercerita kepada Lail bahwa Esok memiliki proyek pembuatan kapal yang bertujuan untuk membawa manusia jauh dari bumi. Karena semenjak letusan gunung super volcano itu, keadaan bumi semakin buruk dan semakin parah, kemudian tidak layak untuk ditinggali oleh manusia. Pada saat itu, bumi tidak ada awan, sehingga tidak akan mungkin ada turun hujan. Dan bertepatan saat itu juga, Lail sudah meluluskan kuliahnya menjadi seorang perawat. Dia tidak memberitahu Esok bahwa besok wisudanya. Dia berpikir dia akan merayakannya dengan Maryam, teman selama 7 tahunnya di panti sosial. Acara wisuda berlangsung dengan hikmat. Lail dan Maryam telah menerima lisensi perawat. Tak disangka, ternyata Esok datang ke wisudanya Lail. Lail sampai nangis bahagia karena kedatangan Esok. Dia memakai topi yang waktu itu pernah diberikan Lail kepadanya. Lail sangat bahagia sekali. Esok dan Lail bercerita tentang kondisi buruk di muka bumi. Esok bercerita bahwa yang bisa menaiki kapal hanya orang-orang yang terpilih. Nanti dia akan dihubungi oleh pemerintah, namun sampai sekarang Lail belum mendapat kabar bahwa dia memiliki tiket itu. Suatu malam, ayah angkat Esok mendatangi Lail
dan bercerita banyak tentang kondisi yang buruk di muka bumi. Saat itu bertepatan seminggu sebelum kapal itu diluncurkan. Lail tidak memiliki tiket. Ayah angkat Aesop, ibu angkat Aesop, adik angkat Aesop pun juga tidak memiliki tiket untuk bisa bergabung di kapal itu. Orang-orang beruntung saja. Namun kata ayah Aesop memiliki 2 tiket. Yang pertama, karena dia terpilih atau masuk dalam orang beruntung itu, dan yang kedua karena dia memiliki jasa telah berperan dalam pembuatan kapal itu. Ayah angkat Aesop bilang bahwa dia memohon kepada Lail untuk memberikan tiket yang satunya itu untuk anaknya yang bernama Claudia, karena anaknya Claudia itu sangat berarti untuknya, karena dia tahu bahwa Aesop akan memberikannya kepada si Lail. Pada saat itu Lail tidak bisa menjawab apapun. Dia seketika membeku. Bahkan Aesop pun tidak ada bercerita apapun tentang hal itu. Keadaan itu membuat dia sangat sedih. 3 hari berlalu. Lail dia tidak mau makan selama 3 hari. Ayah angkat Aesop dan ibu angkat Aesop pergi mendatangi Lail dan berterima kasih kepada Lail karena Lail telah berbicara kepada Aesop dan Aesop akan memberikannya kepada Claudia. Ibu angkat Aesop memeluk erat Lail, sedangkan Lail kebingungan. Dia tidak pernah bicara apapun kepada Aesop. Kemudian sampai di kamar, Lail bercerita kepada Maryam bahwa Aesop lebih memilih Claudia daripada dia. Maryam itu menyuruh Lail untuk menelpon Aesop, tapi si Lail tidak mau. Untuk apa aku menelpon dia? Dia saja memilih Claudia, kata Lail begitu. 12 jam sebelum keberangkatan kapal, Lail sudah tidak kuat. Dia memutuskan untuk ke terapi modifikasi ingatan. Kemudian si Maryam langsung menuju ke tempat terapi modifikasi ingatan itu untuk mencegah Lail. Namun dia terlambat. Lail sudah masuk ke dalam ruangan itu. Maryam dengan kepanikannya kemudian dia menelpon si Aesop. Kemudian Aesop menceritakan bahwa 2 tiketnya itu, yang pertama untuk ibunya dan yang kedua untuk Claudia. Maryam sangat terkejut dengan pernyataannya Aesop, kekeliruan antara Aesop dan Lail. Kemudian Aesop bergegas ke pusat terapi modifikasi. Sedangkan Lail di dalam ruangan sudah siap untuk menghapus ingatannya. Elijah menghapus ingatannya. Aesop berusaha masuk ke ruangan, namun tidak bisa. Saat itu perasaan Aesop sangat campur aduk. Dia sangat kecewa, marah pada dirinya sendiri, dan tidak lama kemudian pintu itu terbuka. Maria segera memeluknya. Ternyata Lail tidak melupakan Aesop. Sang terapis berkata, benang merah saraf yang ada di otak Lail sudah dihapus. Entah kenapa Lail tetap ingat dengan Aesop. Keajaiban, bukan? Setelah kejadian itu, Lail dan Aesop 1 bulan kemudian menikah. Mereka hidup bersama di musim panas berdua. Happy ending. Itu tadi cerita singkat dari saya tentang Hujan dari Darlie. Tadi kan ceritanya tuh menggambarkan tentang hujan, tentang perpisahan, tentang persahabatan, tentang cinta, dan yang terakhir tentang melupakan. Bukan melupakan yang jadi masalah, tapi menerima. Barang siapa yang bisa menerima, maka dia akan bisa melupakan. Hidup bahagia, tapi jika tidak bisa menerima, dia tidak akan pernah bisa melupakan. Itu dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Salam ceria untuk kita semua. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M. Terus semangat di masa pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.